Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-malikil haqqil mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Serta kuliah FAI yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah. Malam hari ini kembali pada kuliah Tazkiyatun Nafas bersama FAI, Parmulati Institute. Kita berdoa kepada Allah, semoga lembaga kita ini dijaga oleh Allah, dilanggengkan, disiar-siarkan. Kalau dulu ada An-Nidhamiyah yang didirikan oleh Imam Ghazali, yang akhirnya menjadi cikal bakal bangkitnya umat Islam kembali setelah beberapa kali terpuruk lewat perang salib ya, yang berkelanjutan itu. Nah, semoga lembaga kecil ini mengikuti jejak orang-orang besar yang ada di sana. Nah, Allah barokai dan akhirnya memang bisa menjadi tempat atau mata air orang bisa mendapatkan kemuliaan dan materi-materi yang bisa membimbing hidupnya. Kita masih dengan riya. Saya akan bahas hari ini tentang beberapa kondisi yang sebenarnya dia tidak termasuk riya, tetapi bisa tampak seperti riya. Riya itu tempatnya di hati, bukan di luar. Riya itu adalah bicara tujuan, bukan bicara fakta, gitu ya. Nah, beberapa kondisi yang bisa jadi tampak itu seperti riya, tapi ini bukan riya. Yang pertama, tentu bukan segalanya, tapi ini beberapa case yang sering terjadi dan bisa jadi ini mewakili semua hal. Yang pertama, pujian seseorang terhadap orang yang berbuat baik yang tidak pernah dimaksudkan. Dengan bahasa lain, ada orang berbuat baik, niatnya Allah, tapi akhirnya orang-orang memuji, orang menyebut, yang ini tidak membuat orangnya jadi riya. Sebaliknya, ada orang tujuannya ingin dipuji, katakan, tapi nggak dapat pujian. Sementara yang tujuannya Allah dapat pujian. Yang ikhlas siapa? Yang sana. Karena riya itu bicara tujuan. Demikian juga ikhlas. Bukan bicara fakta-fakta. Ada orang tujuannya manusia, bahkan nggak dapat dari manusia. Ada orang tujuannya Allah, dikasih pula dari manusia. Nah, ini contohnya siapa? Rasulullah. Rasul kita puji setiap saat. Allahumma shalli ala Muhammad. Anta syamsun, anta badrun, anta nur. Tapi apakah Rasul berarti riya? Enggak. Kita muji Abu Bakar hari. Kita muji beberapa ulama, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, puji semua. Mereka minas sholihin. Tentu kita nggak tahu. Tapi dhahirul hal mereka min ulama'il jahabidah, ulama-ulama besar. Sehingga kondisi ini tidak membuat orangnya menjadi kena riya. Selama memang tidak dituju. Kalau menjadi tujuan ya beda lagi urusannya. Oke ya. Contoh. Nah, ada riwayat dari Rasulullah, Abu Dzar bertanya, "Ara'aita ar-rajula ya'malul 'amala minal khairi yahmaduhu an-nas 'alaihi." Qala sallallahu alaihi wasallam, "Tilka ajilun ajilu busyra al-mu'min." Kata Abu Dzar, "Ya Rasulullah, apa pendapatmu tentang orang-orang
yang telah berbuat baik dan orang-orang memujinya. Kata Nabi, itu adalah karunia yang Allah berikan lebih cepat, atau itu karunia yang dipercepat oleh Allah SWT. Yaitu terserah Allah kan. Oke ya. Dan itu terjadi di banyak orang saleh. Jadi hadis itu ribuan kita memujinya. Apakah dia berarti tidak ikhlas? Ya itu urusan dia dengan Allah. Tentu kalau kayak Rasul dan sahabatnya jelas-jelas insya Allah dia, kalau Rasul kan pasti ikhlas. Jadi pujian yang didapatkan Rasulullah tidak mempengaruhi. Yang kedua, ada orang berada di lingkungan orang soleh, terus semangat. Wah, ikut ngaji semangat. Riak loh. Gara-gara ada orang terus semangat. Nggak ngaji, lemes. Ini tidak termasuk kategori riak. Kenapa? Karena situasi semangatnya tidak masuk ke level tujuan. Manusiawi ketika orang bersemangat di lingkungan semangat. Dan kemudian tidak semangat di lingkungan tidak semangat. Selama tidak menjadi level tujuan. Kalau level tujuan ya itu beda lagi urusan. Jadi jangan sampai gara-gara ikhlas kemudian kita kayak orang tidak punya rasa. Gitu. Ikhlas itu bukan berarti kita kehilangan perasaan. Dan riya bukan berarti akhirnya sehingga seakan-akan hal baik yang menimpa orang selalu riya. Enggak selalu. Tergantung itu masuk di level apa. Paham ya? Nomor 2 adalah semangatnya seseorang ketika berada di lingkungan orang-orang saleh. Itu juga tidak termasuk riya. Tentu selama tidak menjadi tujuan. Kalau menjadi tujuan, wah lumayan nih ya, nanti kali-kali aku dikawin sama anaknya, ada lagi urusannya itu, Pak. Gitu. Kalau semangat karena ngaji semangat, kita ketemu dzikir, semangat. Itu sesuatu yang dimaklumi dan itu emang kita dimerintahkan agama kan untuk mujalatus sholihin, untuk bisa sering duduk dengan orang-orang saleh. Berikutnya, orang yang menyembunyikan dosa. Kalau ada orang salah, terus pelakunya nutupi diri, jangan sampai kebongkar. Apakah itu berarti riya? Wah, lo takut sama orang? Tidak. Itu dia termasuk kata riya, karena tindakan itu memang diperintahkan oleh agama. Jadi babnya ini bab tidak ada perintah agama apa enggak? Hadisnya Rasulullah, kullu ummati mu'afa ilal mujahir. Setiap umatku insya Allah akan diampuni. Ya, kecuali orang yang mempertontonkan dosanya. Ya. Jadi kalau dia masih menyembunyikan, berarti dia masih punya rasa malu. Dan insya Allah Allah akan ampuni. Jadi artinya menyembunyikan yang sudah kesalahannya sudah dikerjakan itu baik. Jangan ditambah-tambahkan malah. Tapi apakah diulangi? Ya jangan diulangi. Itu. Paham ya? Nomor 4, contohnya lagi, menampakkan syiar Islam agar bisa menjadi panutan sesama. Itu insya Allah tidak masuk kategori riya. Contohnya, ayo Pak, kita sekarang bangun masjid. Udah saya mulai ya Pak. Saya sedekah 10 juta. Itu insya Allah tidak masuk kategori riya. Tentu selama tujuannya bukan mereka, lakukan mereka yang beda lagi. Jadi ada orang tujuannya Allah, tapi akhirnya memang berharap ditampakkan supaya orang ikut. Itu tidak mempengaruhi. Selama tujuannya Allah. Sama aja Pak, kita bareng-bareng Pak. Kita berzikir. Itu tujuannya. Selama itu supaya bisa mengajak orang lain, itu namanya masuk kategori masih ikhlas. Termasuk di dalam tidak termasuk riya adalah seseorang yang mendapatkan imbalan dari proses muamalah yang ia kerjakan. Maka selama perbuatannya itu dilakukan karena menjalankan perintah Allah, semoga itu tidak termasuk riya. Contoh orang kerja.
Orang kerja ya dapat imbalan pegawai. Nah, selama dia kerjanya memang dilakukan karena menjalankan perintah Allah, ya semoga itu masuk kategori ikhlas kerjanya. Bahwa dia dapat imbalan, ya karena itu memang konsekuensi dari muamalah dia dapat imbalan. Paham ya? Kayak orang beli ya, pasti dapat barang. Wah itu nggak ikhlas loh, ngambil barang lah. Katanya mau beli, ya beli harus ngambil barang. Namanya konsekuensi. Kita beli ya dapat barang, you yang menjual dapat uang. Demikian tidak termasuk dalam kategori riya adalah ketika orang mendapatkan keberlimpahan dunia yang tidak ia maksudkan sedikit pun dari perbuatan baiknya. Ia tidak pernah memaksudkan sedikit pun untuk dunia. Tapi akhirnya Allah berlimpahi dia dunia. Maka itu tidak masuk kategori riya. Paham ya? Nah, misalnya, memang dia saking solehnya, Allah buka rizkinya. Ya dia ibadah ya apa ya bukan karena itu. Ya memang iya karena dia taat aja. Nah itu tidak termasuk kategori riya. Akhirnya dapat gaji lebih tinggi. Akhirnya ya jangan sampai memahami ikhlas seakan-akan itu anti manusia, tidak punya perasaan, tidak punya aturan. Nah, itu refer aja ke materi ikhlas. Tinggal lawannya berarti riya. Dari itu semua penjelasannya adalah selama tujuan seorang manusia itu Allah, maka apapun yang ia dapatkan, baik pujian atau harta atau apapun, itu tidak mempengaruhi kadar ikhlas. Selama tujuannya Allah. Sebaliknya, kalau tujuannya selain Allah, maka meskipun nggak dapat apa-apa di dunia, maka tetap aja dia masuk kategori riya. Cuman catatannya, nah kalau ketika orang sudah menata hati ikhlas karena Allah, kemudian dapat yang bersifat duniawi, apapun namanya, bisa pujian, bisa harta, bisa posisi, terkadang bisa ngerubah niat. Nah, itu yang harus dikhawatirkan. Itu bisa berubah niat. Yang awalnya ikhlas lama-lama menjadi riya. Karena sudah mulai menikmati pujian. Akhirnya dia tergantung pada pujian. Nah, itu catatannya. Makanya kalau ada sebagian kita kok diberikan oleh Allah kebelimpahan itu, maka perhatiannya adalah jangan sampai ada perubahannya. Sekali niat karena Allah, sampai kapanpun karena Allah. Ya. Oke, ini beberapa hal yang tidak masuk riya, yang terkadang dianggap mendekati riya. Berikutnya yang perlu Anda sampaikan di bab ini adalah memahamkan, kita nyebutnya maksud-maksud dalam muamalah atau maksud-maksud dalam satu perbuatan tertentu yang itu terjadi secara manusiawi, tidak sampai ke level akidah. Contoh, orang kerja tujuannya nyari gaji. Apa yang demikian ini masuk riya? Jawabannya, jika dia nyari gajinya, itu dalam rangka memenuhi perintah-perintah Allah terkait dengan harta. Contohnya memberi nafkah, membayar zakat, dan seterusnya, maka insya Allah ini tidak termasuk riya. Demikian ketika orang mencari istri, maka pasti nyarinya istri. Bukan nyari pahala. Maka ketika ia nyari istri, akhirnya dapat istri. Maka kalau proses ini dalam rangka mentaati perintah Allah, itu insya Allah masih dalam kategori ikhlas. Tidak sampai menjadi riya. Demikian juga orang yang akad selain ijar, apapun namanya.
bisa akad musyarakah, bisa akad apa saja. Kemudian dalam proses akad pasti ada hak dan kewajiban, ya kan? Kewajibannya apa, haknya. Haknya dapat dividen dan seterusnya. Maka selama menjalankan akad ini memang dijalankan sesuai dengan peraturan dari Allah. Maksudnya juga untuk taat kepada Allah. Suruh dagang, suruh kerja, maka insya Allah itu tujuan yang bersifat duniawi itu tidak sampai menggelincir ia dari ikhlas menjadi riya. Insya Allah masih kategori ikhlas selama tujuannya memang dalam rangka taat kepada Allah, dalam rangka mentaati Allah. Bisa dipahami insya Allah ya. Jadi ada hal-hal yang perlu dapat pencermatan dan ada yang perlu diletakkan. Contohnya orang kerja dan seterusnya. Pertanyaan yang agak menggelitik. Apakah ketika orang merasa bahagia atas pemberian orang atau pujian orang atau merasa kurang nyaman ketika akhirnya nggak dihargai? Apakah ini tanda-tanda riya? Jawabannya, sampai level tertentu itu bisa jadi menjadi indikasi belum sempurnanya keikhlasan. Tetapi sekedar kecewa atau dengan bahasa lain bahagia ketika mendapatkan aplaus misalnya kalau lagi, atau mendapatkan terima kasih, tapi pada kadar yang sangat manusiawi, sebagaimana terpengaruhnya seseorang untuk giat belajar karena ketemu orang soleh, itu semoga belum masuk riya, tapi sudah mengkhawatirkan. Paham ya? Karena apa? Menjadi riya kalau menjadi tujuan. Begitu dia mulai senang dapat tepuk tangan. Nah, langkah berikutnya dia akan mencari tepuk tangan. Paham ya? Jadi semoga sih itu belum, tapi sudah mulai mengkhawatirkan. Ketika orang mulai nyaman mendapatkan tepuk tangan, mendapatkan apa, khawatir dari yang awalnya ikhlas menjadi akhirnya tidak ikhlas, akhirnya menjadi riya. Tapi saya katakan, bukan berarti kalau ikhlas sama sekali tidak memperhatikan rasa dan kita kehilangan perasaan. Gitu. Sebagaimana orang-orang soleh juga, dia akan merasa bahagia ketika menang, ya kan? Perang Badar menang bahagia, perang Uhud kalah sedih, wah lo nggak ikhlas tuh, ya kan? Karena Allah kan nggak ngaruh kalah atau sedih. Tidak begitu. Bukan berarti kalau ikhlas sama sekali tidak punya perasaan, sehingga disebut riya kalau perasaan itu muncul. Nggak begitu. Bisa dipahami ya? Ya ketika dia menang, dia pasti bahagia. Ketika nerima gaji, ya pasti bahagia. Itu karunia. Wah lo nggak ikhlas lo, seneng kasih gaji. Kalau ikhlas mah nggak ngaruh, mau gaji mau kagak nggak ngaruh. Ikhlas tidak posisi mencabut sifat yang bersifat manusiawi yang diizinkan oleh agama. Selama tidak sampai level tujuan. Demikian artinya kalau orang kemudian sedikit bahagia karena karunia, maka insya Allah semoga itu tidak masuk kategori riya. Nah, kecuali itu sudah sampai level kategori tujuan, baru nanti bisa masuk ke sana. Bisa dipahami ya? Insya Allah ya. Oke, sebelum pindah, silakan kalau ada pertanyaan. Baik, jazakallah khair Ustadz untuk paparan di awal kuliah kita ini. Alhamdulillah di chatroom sudah masuk pertanyaan dari Ibu Nur Hayati. Ini terkait amal yang dilaporkan setiap hari Ustadz ya. Saya bacakan. Assalamualaikum Ustadz, berarti kalau kita punya kelompok ngaji bareng misalnya apa ya, ngajinya di rumah masing-masing dengan niat fastabikul khairat, kemudian bisa one day one juice dengan niat lillahi ta'ala dan dilaporkan oleh masing-masing orang progresnya per hari kan memang seperti itu ya. Apakah ini akan termasuk ke dalam riya Ustadz? Iya. Apa tadi konteksnya seperti ini ya.
dengan niat lillahi ta'ala, kemudian dilaporkan oleh masing-masing progresnya per hari, bisa nggak masuk ke ria? Bisa nggak masuk ke ria kan Ustadz? Bisa nggak masuk? Maksudnya mungkin antara bisa masuk dan tidak, tergantung bergesernya hati mungkin Ustadz ya. Ya Fadol. Iya. Jadi masalah lapor melapor itu mirip orang mirip orang apa namanya? Mirip orang kerja. Ya kalau laporan itu letaknya sebagai proses administrasi agar di dalam proses pembinaan itu terpantau, itu sesuatu yang lumrah. Tapi kalau laporan itu akhirnya menggerakkan hati orang menjadi mulai senang dipuji, ya itu beda lagi. Nah, konteks grup zikir kita itu, kita berharap dilaporkan itu, sekaligus ngecek kadar keikhlasan. Gerak apa enggak? Kalau ngelapornya gerak, ya berarti harus dilatih lagi. Tapi enggak ada urusannya, mau lapor mau kagak, itu enggak ada urusannya sama ikhlas. Ikhlas itu urusan kita sama Allah. Paham ya? Enggak ngelapor kalau riak, maria aja, bisa aja. Wah, aku enggak mau lapor lah. Ntar dibilang riak, itu riak. Paham ya? Aku enggak mau lapor, ntar malah dibilang enggak ikhlas. Nah itu udah enggak ikhlas. Kalau ikhlas gimana? Urus aku sama Allah. Kok ngelapor? Disuruh ustadz. Aku lapor aja. Ini enggak ngaruh. Paham ya? Kenapa kau lapor? Tertib administrasi. Sehingga nanti terpantau. Berapa yang giat, berapa yang tidak. Dan Rasul pernah menggunakan cek ini. Ini kan sebenarnya check and recheck. Rasul pernah bertanya, siapa di antara kalian yang hari ini puasa? Siapa di antara kalian yang hari ini nengok orang sakit? Saya hari ini ngelayat jenazah. Itu Abu Bakar tuh ngacung semua itu. Wah, Abu Bakar berarti riak dong, ngacung. Abu Bakar tidak riak. Dia harus taat kepada Rasul karena disuruh. Ngacung. Atas nama ikhlas taat sama Rasul. Atas nama ikhlas, maka kita taat administrasi. Agar proses pembinaan bisa terpantau. Kalau nggak lapor, nggak ketahuan. Terus gimana kita mau membuat kurikulum peningkatan dan seterusnya, nggak ada lapor. Nah kalau gini, wah sudah bisa istiqomah setahun. Tahun depan ditingkatkan bisa nggak? Bisa Ustadz. Naik. Udah istiqomah setahun lagi. Bisa nggak tilawahnya bukan 2 juz, 2 halaman. Sekarang 6 halaman langsung. Nah, itu. Lama-lama lebih tinggi lagi. Wallahu a'lam. Jadi barometernya bergeser tidaknya hati ya Ustadz ya. Sebagaimana sedekah ada yang disampaikan secara terang-terangan dan sembunyi gitu ya. Masya Allah. Ya, Ini jadi ya urusan ikhlas urusan hati, bukan ada urusan yang lain-lain itu. ngaji berjamaah dengan saling melaporkan untuk saling menguatkan dan saling mengingatkan. Ya, ini ditambahkan oleh Pak Khairul Aslam. Sebentar. Oke. Ini ada pertanyaan lagi Ustadz, saya bacakan dari Ibu Fairuza Aceng. Assalamualaikum Ustadz, apakah betul untuk mencapai titik keikhlasan kita perlu melatihnya terus-menerus termasuk melewati fase ria terlebih dahulu? Karena sepertinya sangat sulit jika langsung bisa ikhlas. Syukran Ustadz. Ada tahapan-tahapan ya Ustadz? Ada. Oh ya. Apakah betul untuk mencapai titik keikhlasan kita perlu melatihnya terus-menerus, termasuk melewati fase ria terlebih dahulu? Karena sepertinya sangat sulit jika langsung bisa ikhlas. Mungkin seperti tangga, ria, ikhlas di atas, baru melewati ria, baru bisa ikhlas. Atau bagaimana menurut pandangan Ustaz? Ya, pada waktu kita ngaji ikhlas itu berarti sekitar pertemuan ke berapa itu? 20 kali ya. Nah itu salah satu nasihat para ulama supaya ikhlas itu beramal aja. Yang belum ikhlas pun nggak apa-apa, beramal aja. Nanti lama-lama ikhlas. Karena manusia itu akan menganggap sesuatu sangat berarti ketika dia
orang yang baru mengerjakan sesuatu. Begitu udah sering, itu sudah nilainya udah mulai turun ya. Nggak pernah ngasih duit ke mertua, ngasih duit geger itu sak keluarga. Aku kemarin datang ke mama, tak kasih itu. Biasa aja, biasa. Ngasihnya banyak. Karena baru ngasih sekali. Coba yang setiap hari ngasih. Biasa aja. Orang nggak pernah kultum. Objek sekampung. Ntar malam saya kultum di masjid loh ya. Itu acara Ramadan. Tolong datang ke masjid besar. Biar bisa ngelihat aku. Itu berarti kultum baru setahun sekali. Tapi kalau setiap hari kultum gimana? Kok lama? Ya itu dengerin. Nemenin orang-orang sebentar. Nemenin maknanya nyeramain sebentar. Kalau kerjanya kultum. Gitu ya. Jadi benar. Dijalani aja ngelewati masa riya. Semoga nanti sampai ke proses ikhlas. Tapi apakah harus riya dulu? Nggak harus. Bisa langsung ikhlas. Bisa kalau Allah kehendaki. Insya Allah. Latihan aja. Insya Allah. Baik, jazakallah khair Ustadz untuk jawaban dari pertanyaan tadi ya, mungkin tidak harus melewati fase riya, tapi bisa juga langsung ke ikhlas. Tinggal bagaimana menjaga agar hati tidak geser kanan kiri gitu ya Ustadz ya. Baik, sepertinya belum ada yang raise hand Ustadz di layar laptop saya. Bahas. Tafadhol untuk dilanjutkan. Lanjut. Sebab-sebab terjadinya riya. Ini tadi sudah ada penjelasan ya, yang secara definisi tidak masuk kategori riya. Hal-hal yang Ibnu Qudamah mengatakan riya itu bersumber dari seneng posisi. Kemudian apa ini hubul jah? Hubul jah itu seneng posisi. Seneng gitu. Nah, kalau dirinci, Ibnu Qudamah bisa mengatakan, kalau Ibnu Qudamah itu salah satu ulama Malikiyah, terkenal sekali, alim sekali. Kalau Ibnu Qudamah, wa i'lam an asla riya hubul jawal manzil. Wa idha fusila roja ila thalathati usul, wa yakhubbu ladhatil hamad, wal firaru min alamid dham, wa tamma fima fi aidin nas intah. Mereka mengatakan sebabnya riya itu karena suka posisi, suka kemuliaan. Nah, kalau dirinci itu ada 3. Yang pertama, dia suka pujian. Orang ini emang dasarnya suka pujian, aleman. Orang Jawa bilang namanya aleman. Kalau nggak dialem aja langsung nangis. Mama jelek amat. Apa? Ya itu aleman tuh. Dari kecil biasa dipuji mulu. Kedua, dia lari dari celaan. Orang yang nggak sanggup dicela. Sehingga akhirnya menghindari celaan. Nah, itu mulai jadi sebab-sebab riya. Yang ketiga, dia pingin yang ada di tangan orang. Makanya akhirnya jadi tujuan. Dia pingin harta orang. Ya jadi tujuan kan. Dia ingin anaknya orang. Dijadiin mantu. Akhirnya jadi tujuan kan. Dia ingin bapaknya orang supaya jadi besannya. Ya akhirnya jadi tujuan. Jadi yang pertama itu dia menikmati pujian, suka pujian. Kedua, takut sekali celaan. Yang terakhir karena dia suka apa-apa yang ada di orang lain, sehingga akhirnya orang lain itu menjadi tujuan. Gitu ya. Oleh karena itu di konteks sebab-sebab riya ini ada nasihat dari Al-Quran surat Al-A'la ayat 16-17. Al-Alan 17 Allah berfirman, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Tapi kalahkanlah
tu'thirun, mengalah dalam kehidupan dunia. Tu'thirunal hayata dunia, bukan. Tapi kalian lebih mementingkan, mengutamakan kehidupan dunia. Padahal wal akhiratu khairu, dan akhirat itu lebih baik dan lebih dekat. Karena dia mementingkan dunia, mulai dari posisi, pujian orang, maka ya akhirnya jadi tujuan. Begitu tujuan, ya udah, jadi riya. Nah, sementara yang bisa menjaga ikhlas, ya jangan ke sini. Nah, oleh karena itu, kalau kita ingin menyembuhkan ini bab, menyembuhkan riya, maka cara menyembuhkannya atau ilaj riya itu pertama adalah memantapkan hati atau lebih fokus, latihan memfokuskan hati kepada apa-apa yang datang dari Allah. Jadi hati itu kan bisa diajak-ajak. Begitu fokus ke kanan, ke kiri juga nggak kelihatan. Begitu fokus ke orang, nanti ke Allah enggak. Nah, tapi sekarang dilatihan. Dengan cara apa itu? Dengan cara zikrullah. Zikrullah dibanyakin supaya hati mulai bergeser dari manusia kepada pencipta manusia. Istilahnya mulai ringan. Dipuji itu mulai nggak ngaruh, diberi nggak ngaruh, fokus saja. Itu membelokkan suasana batin. Itu langkah kedua. Kan tadi kan suka ini. Maka perlu diajak, diyakinkan supaya nanti urusannya dengan Allah. Yang kedua atau yang ketiga ya? Yang ketiga ya. Itu adalah bahwa karena dia ingin apa-apa yang ada pada orang, maka penyelesaiannya adalah harus latihan menikmati apa-apa yang ada pada dirinya. Contoh kalau nggak dilatih bisa gitu. Jadi latihan menikmati, atau dalam bahasa agama namanya qanaah. Latihan menerima dengan suka hati apa-apa yang sudah ada. Tidak usah pingin yang orang. Contoh ini kalau kita melatih anak-anak, kalau lagi makan, di tempat umum ya, tolong pesannya apa? Ya udah, makan yang dipesan. Nggak usah nengok kanan kiri, punya adik, punya kakak, punya mak. Terus icip-icip gitu, itu jelek. Itu biasa tomak namanya. Biasa ingin punya orang. Orang kayak gini susah ikhlas. Karena akhirnya suka ngarepin orang-orang terus. Jadi dilatih mencukupkan yang ada di diri. Contoh, kalau emang nggak punya kendaraan, ya udah naik aja angkot. Nggak usah numpang-numpang, cari tumpangan. Nanti lama-lama berharap itu. Nah, akhlak ini sebenarnya ditanamkan orang tua kita dulu. Jangan ngarep punya orang, jangan, di Jawa namanya ojo delap. Delap itu ingin punya orang. Biasanya anak-anak kecil, kalau kita anak kecil itu kan dia beli permen, beli es krim ya yang potongan itu. Itu kan kalau orang delap itu ingin punya orang itu, minta dong jilatan, gitu. Itu memang delap itu. Kalau yang enggak dia pulang ke rumah, minta ke maknya, mak minta dong uang untuk beli es rongkrong. Tapi kalau anak delap itu minta ke temannya, itu kalau enggak diselesaikan dari kecil sampai gede gitu. Jadi suka punya orang. Nah, sekarang latihan suka yang ada pada diri. Menerima, ya udah kita syukuri segini. Nah, ke orang udah nggak pingin. Emang nggak pingin. Nah, kalau nggak pingin kan nggak perlu minta pujian, dia nggak pingin. Dan itu ternyata untuk hidupnya semuanya. Punya urusanku sama Allah aja. Udah, semakin mulia, insya Allah.
Jadi dengan sebab itu, insya Allah kita ketemu ilajnya atau penyembuhnya. Tentu langkah-langkah atau latihan yang cukup baik dalam rangka menghindarkan dari ikhlas yang segera praktis nanti insya Allah akan disampaikan. Tapi sebelum kita bahas itu, silakan kalau ada pertanyaan. Baik, jazakallah khair Ustadz. Saya izin bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk di chat room dari Ibu Sis Miliana. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Di masyarakat itu ikhlas sama dengan gratis. Apakah yang harus kita edukasikan agar terpola sesuatu itu harus profesional? Jadi memang kan sebetulnya ikhlas itu tidak identik dengan gratis ya. Sah-sah saja ketika dia menerima reward atau apa gitu ya. Jadi menurut pandangan Ustadz seperti apa nih? Berkaitan dengan pertanyaan dari Ibu Sis Miliana. Ya, jadi tadi sebenarnya sudah disinggung ya. Ya, ikhlas itu wajib. Profesional itu baik. Jadi ikhlaslah dan profesional. Bagi pelaku-pelaku ditata hatinya supaya urusannya dengan Allah. Bahwa kemudian mitranya ngajak, Pak, ini harus tanda tangan, Pak, kontrak. Ya nggak apa-apa, sini. Jadi saya katakan ikhlas itu bunyi tujuan di hati, bukan tanda tangan di kontrak. Paham ya? Suka saya katakan, Pak, saya kerja. Iya, Pak. Ada kontrak Pak, ini Pak. Bapak dapat gaji 50, Pak. Oh iya, Pak, makasih, Pak. Tanda tangan. Apakah yang kayak gini berarti riya? Ya belum tentu. Terus apakah yang gratisan itu selalu ikhlas? Belum tentu. Tergantung hatinya masing-masing. Cuma memang kalau relatif misalnya tidak ada sangkut pautnya dengan harta, itu udah hati kan nggak ngarep. Udah, nah itu secara budaya menjadi memudahkan. Tetapi harus dipahami bahwa ikhlas itu urusan seorang manusia dengan Allah. Dan itu levelnya di tujuan. Bahwa kemudian di setiap perbuatan yang baik itu kemudian malah diberi, itu sesuatu yang baik. Karena dulu sejak zaman tabi'in juga dilakukan hal itu. Kayak misalnya Imam Syafi'i mengatakan bahwa seorang pengajar Quran mendapatkan imbalan dari mengajarnya, apakah itu boleh? Boleh. Selama tujuannya bukan hanya itu. Kenapa? Ya karena itu kalau dari perkara yang mubah aja dibolehkan, apalagi ini malah perkara baik. Nah, cuman awas tantangannya. Sampai perbuatan baik ini dinodai oleh hal-hal riya padahal nggak besar. Gitu. Wong yang besar aja jangan sampai nodai. Contoh orang kerja di offshore, gaji 50. Itu kalau nggak ikhlas, sayang. Karena dapatnya cuma 50, nggak ada artinya dengan surga kelak di akhir. Nah, jadi memang hal-hal yang bersifat profesional itu perlu disikapi dengan sangat bijak oleh para pelaku supaya tidak mengganggu keikhlasan hati. Tapi jangan pula betul atas nama ikhlas seakan-akan harus semuanya tidak boleh bayar. Kayak misalnya saya di kursus bahasa Arab, itu aturannya suruh bayar. Karena di dalam panduan sistem, dia itu punya data. Kursus bahasa Arab yang gratis justru tidak pernah bisa selesai. Maka akhirnya sistemnya nyuruh bayar, kita harus bayar. Gitu. Kita harus minta bayaran untuk memastikan peserta itu sampai di akhir semester. Kalau gratis nggak sampai di akhir semester, karena merasa dia, nah itu contoh-contoh, wong bahasa Arab kok bayar. Nah ini justru aturannya. Kalau nggak bayar nanti antum malah nggak istiqomah. Atas nama ikhlas nih, kau harus bayar. Gitu. Itu contoh-contoh. Wallahu a'lam. Baik, jazakallah khair Ustadz. Kita lanjutkan pertanyaan berikutnya yang masuk di chat room dari Ibu Yuli. Salam, apakah penjagaan terhadap riya ini mulai dari awal pekerjaan kita
selama proses pekerjaan sampai kita meninggal dunia, Ustaz? Ya, betul. Jaganya itu sejak perbuatan dikerjakan, selama perbuatan berjalan, sampai setelah. Karena riak bisa muncul setelah. Itu sedekah itu kan. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Itu bisa membatalkan. Ya, makanya di sini semoga Allah jaga. Ya udah, makanya dulu para ulama di sini itu ngajarkan istilahnya apa itu mengilustrasikan ya. Ikhlas itu kayak orang buang kotoran besar aja di pagi hari kan nggak pernah diingat-ingat. Itu sebenarnya supaya kita bisa ikhlas saja, jangan diingat. Tapi itu bukan definisinya, itu ilustrasi aja, menggampangkan. Wallahu a'lam. Ya, baik, Betul? jazakallah khair. Ustadz, ada pertanyaan lagi dari Ibu Nurahini, mohon penjelasan lebih lanjut Ustadz. Kalau selalu menginginkan apa yang dimiliki orang lain, apakah hal ini bukan termasuk sifat iri? Itu tergantung konteksnya. Kalau dia iri atau hasad itu jika kenikmatan yang ada pada orang itu diinginkan hilangnya, terus pindah ke dia. Tapi kalau nggak ingin hilangnya, hanya ingin dia dapat, itu namanya tomak. Paham ya? Jadi kalau dia, misalnya ada orang glowing, misalnya gitu. Ih, glowing. Aku doain besok busem gitu. Yang glowing gue biar 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 cetar sak komplek. Itu berarti namanya hasud dan riya. Itu jadi satu ya. Karena dia ingin pindah. Tapi kalau ada orang anak kecil tadi punya permen terus minta dong permen. Minta mulu sih lo. Kan udah punya permen, tapi permenmu indah. Nggak kayak permenku. Itu namanya tomak. Paham ya? Wallahu a'lam bishawab. Dua-duanya buruk. Baik Ustadz, kita lanjutkan dari Ibu Ninik Sukrisma. Apakah kalau ikhlas itu tidak berharap pada apapun dan pada siapapun selain berharap pada Allah semata, Pak Ustadz? Iya, ikhlas itu begitu. Harapannya pada Allah aja. Nah, bahwa manusia kemudian memberinya, memujinya, yaitu ya urusan mereka lah. Gitu. Dia nggak punya tujuan ke situ. Nah, makanya tadi disebutkan ada hal-hal yang perlu dapat penjelasan karena secara kondisi mirip-mirip itu dengan riya tadi. Orang berbuat baik, udah nata hati, dapat penghargaan. Ya urusan yang ngasih penghargaan lah. Itu bukan urusan dia lah. Gitu. Wallahu a'lam. Kecuali dia bergeser niat, ya beda lagi urusan. Wallahu a'lam. Baik, jazakallah khair Ustadz. Kita lanjut ke layar Zoom, layar laptop saya ini ada 4. Ada yang sudah raise hand, Pak Indro. Disilakan kepada Pak Indro untuk bertanya langsung kepada Ustadz, dan bagi peserta kuliah lain apabila ada yang ingin bertanya silakan bisa raise hand maupun menuliskan pertanyaannya di chatroom ketika Ustadz memberikan kesempatan. Pada Pak Indro disilakan. Terima kasih Bu In. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya mohon ini Ustadz saran-sarannya. Jadi kalau kita ingin melakukan sesuatu perbuatan, kemudian kita sadar, wah saya melakukan ini ternyata karena manusia, karena ingin dilihat atau karena sesuatu manusia, sehingga kita merasa wah ini berarti ria, dan kemudian supaya saya nggak ria, saya nggak jadi melakukan perbuatan itu. Kan itu dikatakan ria juga katanya Ustaz. Ya. Apa betul gitu Ustaz? Kalau yang kisah Bapak tadi belum bisa dikatakan riak juga. Karena dia menghindari riak. Jadi boleh Ustaz ya? Jadi umpamanya contoh makanya nih, contoh. Saya pakai baju ini. Nah, pagi berangkat pakai baju ini karena biar dilihat bajunya bagus nih sama orang kan gitu kan. Jadi kan saya pakai baju yang ini itu bukan yang itu tuh bukan karena Allah ini kan itu Ustaz. Nah, jadi kan jadi ria. Nah, supaya saya tidak jadi ria, sama ganti baju saya gitu kan. Nah, supaya saya tidak ria. Apakah ini jadi bentuk ria lagi juga ya?
ya takut tidak Enggak, ria. itu udah benar. Udah Itu namanya betul ya? menghindarkan diri dari ikhlas. Menghindarkan diri dari ria. Itu udah benar. Tapi Jadi kalau yang disebut ria yang lain tuh gini. Ria yang lain tuh gini, misalnya Pak, apa namanya, semennya nih dicatat ya Pak. Ini kan Bapak ngasih semen kan banyak sampai 200 sak. Jangan dicatat. Ntar saya dibilang nggak ikhlas. Nah itu kan benar. Nah, dia takut dibilang tidak ikhlas. Nah itulah, kalau Bapak tadi kan karena menghindari ria akhirnya mengganti baju. Ya itu udah benar. Supaya jadi langkahnya dilawan begitu saja ya. Jadi kalau kita ingin melakukan sesuatu kemudian sadar bahwa ini bukan karena Allah, jadi kita ganti aja perbuatan itu atau kita batalkan, atau kita hanya kalau udah begitu menumbuhkan karena Allah itu jadi kecampur gitu Ustaz ya. Ya, jadi kalau di konteks ada situasi kayak gini ada beberapa pilihan. Kalau memang dia bisa menghentikan segera, dihentikan segera. Ya, biasanya istighfar, taubat, terus ditata niatnya. Gitu gini, grek mau jalan, istighfar. Ya Allah, semoga jaga hati kami, aku ngaji. Udah dihilangkan tadi, niatnya tadi dihilangkan. Tapi kalau memang masih di awal langkah, baru ngaji pertama kali, baru sedekah pertama kali atau apapun, ya udah masih riak-riak nggak apa-apa. Nanti kalau berhenti nggak amal-amal nanti. Karena kan waduh belum ikhlas nih. Kenapa tadi nggak ngaji? Aku masih riak. Ntar aja kalau gue udah ikhlas. Ya gak bakal ngaji loh. Gak pernah ngaji. Udah riak-riak deh, tak apa dulu deh. Yang penting ngaji dulu sambil jalan. Tergantung kondisinya Pak ini. Oke, baik Ustaz. Oke. Siap Ustaz, terima kasih. Jazakallahu. Ya, alhamdulillah Ustadz, pertanyaan di layar laptop baru Pak Indro yang resen, dan di chatroom sepertinya sudah semua dibacakan. Mungkin bisa dilanjutkan ya, insya Allah. Ya. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di atas kan yang pas pertemuan minggu lalu kan sudah saya terangkan betapa bahayanya riak ya. Nah, sebelum closing ada tip-tip praktis agar terhindar dari riak. Itu kita perlu benar-benar memahami betapa riak itu berbahaya. Pertama karena menyebabkan amal kita tidak diterima. Udah capek-capek beramal nggak diterima. Alhamdulillah minta gitu. Insya Allah. Capek ngaji, capek sedekah. Terutama yang sudah saya ingatkan, hal-hal yang telah kita jalani. Suami ngasih nafkah ke istri puluhan tahun. Ya kalau nggak jadi pahala mah rugi. Dapatnya senyuman doang, nggak ada gunanya. Paling mantu dimasakin. Itu pun juga beli dari rumah sebelah. Mak, kemasakannya enak. Iya, alhamdulillah. Loh, tapi kok kompornya ini kok masih bersih? Beli. Gitu. Jadi kalau sampai kayak gitu, nggak dapat pahala saya. Seorang wanita menghabiskan hidupnya bersama suaminya, sampai nggak hidup sama ayahnya. Anak perempuan itu kan, sampai nggak hidup sama ayahnya. Demi seorang laki-laki menemani 40 tahun. Itu kalau nggak jadi amal saleh, sayang banget. Gitu. Nah itu, maksud saya, riya itu bahayanya tak terkira. Menghabisi amal, kemudian bahkan Allah murka, kepapar sifat munafik. Oleh karena itu, pesan dari kajian kita ini adalah, ayo kita benar-benar jagain diri kita dari riya. Benar-benar jagain. Karena riya itu kayak ular dikasih belut, dikasih minyak, dikasih oli, licin dia. Riya gitu. Baru dikit, riya gitu. Kayak merosot gitu. Dari tata, merosot lagi. Disinilah perlu kita nyebutnya penjagaan hati, komitmen ilmu, saling mengingatkan sebagai Allah jaga. Jaga agar bisa menata hati ikhlas lillahi ta'ala. Nah, beberapa tip
yang bisa saya sampaikan di sini agar bisa menjaga diri dari riya ya. Yang pertama, selalu ingat kepada Allah. Zikrullah-nya dikuatin. Terutama kalimat tauhid la ilaha illallah. Jadi kalau ingat Allah kan nggak sampai ke orang gitu. Ya, kuatnya diingetin. Yang kedua, tidak ada salahnya setiap mau perbuatan itu dinyatakan ikhlasnya. Nah gitu. Nggak apa-apa, sebagai latihan. Gitu ya Allah, semoga ini ikhlas kepadamu. Gitu. Ya Allah, ini baca ikhlas kepadamu ya Allah. Nah itu latihan. Sampai nanti hatinya itu ketata. Kan hati suka bolak-balik ya. Kalau enggak makanya di dalam fikih Syafi'iyah itu kan dinyatakan betul usolli fadhdhuri arba rakaat mustaqbil kiblati lillahi ta'ala, itu dinyatakan itu. Sebenarnya latihan nata hati aja supaya murni ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, di praktisnya adalah kita nyebutnya memperbanyak amal dari yang paling ringan. Jadi biasanya amal yang berat, yang banyak, itu riyaknya paling cepat muncul. Nah, kalau amal yang remeh-remeh, jarang muncul. Nah, contohnya, ya ada paku di jalan, kau tendang ke pinggir. Nah, itu kan mau riak apanya lah, remeh-temeh begini. Nah, tugas kita adalah melatih diri beramal dari remeh-temeh, mulai naik, mulai naik, mulai naik. Jadi lama terbiasa. Kayak orang yang biasa ngadepin wartawan itu loh. Awalnya ngadepin wartawan 1, 2, lama-lama biasa ngadepin wartawan. Nah, gitu. Jadi latihan beramal, terutama dari yang paling sederhana, terus dinaikkan. Supaya akhirnya biasa. Gitu. Jadi hati nggak goyang. Insya Allah terhindar dari ya. Terakhir ya, hanya berdoalah kepada Allah. Semoga Allah hindarkan kita. Gitu ya, dari riya. Karena ini penyakit berat. Naudzubillah min dzalik. Mungkin tapi yang dirahmati Allah, kalau masih ada pertanyaan dipersilakan. Kalau tidak, ini udah masih jam 9 ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Ustadz, bagaimana jika kita bersedekah seperti memberikan makan secara diam-diam kepada orang tanpa dia yang kita beri mengetahui, jadi menghindari riya ya. Tapi orang itu tidak tahu kalau kita yang memberi. Ketika dia menerimanya dalam keadaan syubhat, bagaimana posisi sedekah kita jika demikian? Jika dia menerima tanpa berpikir syubhat, kita mendidik orang untuk tidak memperhatikan makanan. Jika dia menolak karena hati-hati, maka sia-sia sedekah kita. Jadi sebaiknya bagaimana? Apakah kita memberitahukan pemberian kita atau diam-diam saja, Ustadz? Nah, gimana? Urusan syubhat tadi urusan apa? Kan ketika dia menerima sedekah yang kita berikan tanpa memberitahu, saya mengirim kue ke Ustadz, tapi nggak bilang kalau itu dari saya. Sementara Ustadz kan khawatir syubhat ini. Ketika dia menerima dalam keadaan syubhat, bagaimana posisi sedekah kita jika demikian? Kalau dia menerima tanpa berpikir syubhat, kita mendidik orang untuk tidak memperhatikan makanan. Jika dia menolak karena hati-hati, jadi nggak ketahuan siapa yang ngirim, jadi nggak dimakan. Jadi maka sia-sialah sedekah kita. Jadi sebaiknya bagaimana, Ustadz? Memposisikan pemberian yang menjaga riya sebetulnya ini, biar nggak diketahui kita nih yang ngasih gitu. Oh iya. Ini agak teknis ya, itu bagus juga tuh. Sementara menjaga diri dari riya perlu dirahasiakan, sementara juga harus menjaga orang yang menerima supaya dia hati-hati menerima. Maka tipnya kasih aja dari hamba Allah. Udah jadi. Ini dari hamba Allah. Dan silakan dimakan. Ini halal. Bisa aja dinyatakan begitu. Di kotak, dikirimin, dari hamba Allah, ini insya Allah halal. Nah, udah selesai. Insya Allah yang menerima aman, yang mengirim nggak ketahuan siapa. Ini bagus ya. Luar biasa insya Allah. Bagus tuh. Insya Allah. Padahal. Jadi dipagari dengan hamba Allah dan halal gitu ya. Nah, itu insya Allah kan membuat
yang menerima punya juga kesadaran untuk hanya yang halal. Nah, ya, tapi bagi yang memberi terpagari karena namanya hamba Allah. Tapi jujur juga boleh ya Ustadz ya, ini dari saya gitu. Masya Allah. Boleh aja karena Babel khas itu kan urusan hati ya. Kalau memang nggak ada urusannya, ini Mas tolong biasa aja. Kenapa misalnya kayak kita ngasih HD, ini Mas tolong. Apa nih Kak? Ada lumayan duit, ada tambahan, bisa aja kan? Iya, iya Ikhlas, betul. urusan Iya. dia dengan Allah. Baik. Jadi sebenarnya gambaran ikhlas itu yang anti riya itu sebenarnya adalah rileksnya orang membuat itu. Nah, itu justru kalau yang nggak rileks itu akhirnya yang tampak riya itu. Ya, baik. Tadi Ustadz sudah memberikan tipsnya kepada peserta kuliah yang masih ingin mengajukan pertanyaan, disilahkan. Baik secara Kalau langsung. tidak, saya ingin bacakan beberapa ungkapan salafus soleh ya. Oh ya, baik. Tafadol Ustadz. Lagi cek, sedang mengecek layar 1 sampai 4 di laptop saya ada 4 layar. Disilakan kepada peserta kuliah yang ingin bertanya langsung atau melalui chatroom. Kalau belum ada, mungkin bisa dilanjutkan Ustadz Tafadol. Ada ungkapan memiliki dari para ulama salaf. Jahid nafsaka fi dafi asbabir riya anka wahris ala ayyakuna nasu indaka kalbahaim wasbiyan wala tufarrik fi ibadatika baina wujuhihim wa adamihim wa ilmihim bi ghaflatihim anha waqna bi ilmillahi wahdah. Mereka mengatakan, usahakan dirimu itu benar-benar bisa menolak sebabnya riya. Yang tadi kita sebutkan tadi ya, kata Ibnu Qudam. Dan berusahalah manusia itu di sisimu itu, di matamu itu kayak binatang ternak aja sama anak-anak. Jadi biasa aja. Ini konteksnya bukan menghinakan ya, tapi membuat kita supaya tidak menuju. Jangan bedakan ibadahmu antara mereka ada atau mereka tidak ada, antara mereka tahu atau mereka tidak tahu. Cukuplah engkau dengan ilmunya Allah kepadamu. Ini ungkapan yang indah sekali. Cukuplah engkau dengan ilmunya Allah kepadamu. Allah udah tahu, selesai. Kenapa harus diketahui sama orang-orang? Emang ngaruh apa? Yang penting Allah udah tahu, selesai. Dan Allah tahu kan? Ada juga ini ungkapan ya. Ungkapan dinisbatkan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Man tazayyana lin-nas bima laysa fi qalbihi syanahullah. Barang siapa orang berhias untuk manusia apa-apa yang tidak ada di hatinya, maka Allah akan hinakannya. Ini tazayyana linnas. Syanahullah. Yakni ini coba kita lewati aja. Ada cerita dari Ma'qil ibn Yasar radhiyallahu ta'ala an. Intalaqtu ma Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala sallallahu alaihi wasallam ya Abu Bakar la syirku fikum akhfa min dabibin naml. Faqala Abu Bakar wa la syirku illa man ja'ala ma'allah ilahan akhar. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam walladhi nafsi biyadihi la syirku akhfa min dabibin naml ala adulluka ala syai'in idza qulta dhaba anka qalilu wa kathiru qala Rasulullah qala Allahumma inni a'udzu bika min an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka
lima la Bukhari fil adab al-mufrad was-sahihain. Oke ya. Kata Ma'qil bin Yasar, saya pergi bersama Abu Bakar ke Nabi SAW. Kemudian Nabi berkata, hai Abu Bakar, syirik di tengah kalian itu lebih akhfa, itu lebih tidak tampak daripada gerakan semut, gitu ya. Itu kecil sekali. Nah, demikian kata Abu Bakar, apakah syirik? Tidak ada syirik selain apakah bukankah syirik itu hanyalah yang menjadikan selain Allah Tuhan? Atau menjadikan selain Allah itu Rabbnya? Kata Nabi, demi diri saya yang ada di tangannya, sungguh syirik itu lebih rahasia daripada Dabib bin Naml, ya, daripada semut. Ala adulluka ala syai'in idza qultahu dzaba anka qali wa katsir. Bukankah saya tunjukkan sesuatu, jika kau katakan maka akan hilang darimu yang sil atau yang besar, yang banyak. Kemudian Rasul meneruskan, Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika wa ana a'lam. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari saya menyekutukanmu sedang saya tahu. Wa astaghfiruka lima la a'lam. Dan saya minta ampun kepadamu dari yang tidak saya tahu. Ya, seakan-akan hadis ini itu umumnya syirik, baik syirik besar atau syirik kecil. Karena kan gimana orang bisa syirik dari yang ia tahu? Nah, itu kira-kira bagi orang mukmin ya syiriknya itu adalah riya itu atau syirik asghar. Wallahu a'lam bishawab, ya. Ini beberapa ungkapan atau hadis yang bisa memperkuat materi kita tentang masalah bahaya riya. Ada ungkapan ditulis Imam Zahabi, tapi agak-agak sedikit ini gitu ya, tapi nggak apa-apa saya sebutkan. Tahu Imam Zahabi ya? Imam Zahabi itu salah satu ulama besar dari Ahlul Hadis. Dia sangat concern dengan masalah sahih dan dhaif, dan sangat hati-hati di dalam menetapkan hadis. Kanu yastakhibuna ayyakuna ar-rajuli khabi'a min amalin salih la ta'lamu bi zaujatuhu wala ghairuha. Dulu orang-orang soleh zaman dulu itu suka, dia itu punya rahasia. Dia itu suka punya rahasia dari amal solehnya. Jadi dengan bahasa lain, mereka itu dulu suka punya amal soleh yang bisa rahasia betul. Sampai istrinya dan yang lain pun nggak tahu. Saking dia ingin menjaga ikhlasnya itu. Intinya si ikhlasnya itu. Nah, sampai ada kisah yang menarik di zaman salafus saleh. Ada seorang laki-laki yang kerjanya itu jualan di pasar. Sepanjang tahun sebenarnya dia puasa Daud. Sering puasa. Tapi selama bertahun-tahun puasa, istrinya itu nggak tahu kalau dia puasa. Karena dia kalau sahur merahasiakan, dan kalau dia berbuka juga merahasiakan. Dia buka ya normal aja kayak orang nggak puasa aja. Dan dia udah buka dengan air. Dan bertahun-tahun. Nah, bayangin aja, ini adalah usaha dari mereka agar bisa menata hati. Sebagai saya katakan tadi, semua bahwa hal yang bersifat duniawi itu jika didapatkan tanpa tujuan, itu tidak merusak ikhlas. Tapi memang cukup merentan membelokkan hati kita. Itu makanya salafus saleh itu mencoba untuk menata hatinya dengan cara merahasiakan. Tentu untuk amal perbuatan yang boleh dirahasiakan. Tapi kalau perbuatan yang nggak bisa dirahasiakan ya nggak boleh. Kalau merahasiakan malah bisa jadi malah bukan baik. Kayak sholat jamaah kan nggak bisa dirahasiakan. Adzan. Aku adzan gak enak kedengeran kan. Aku adzan yang pelan aja. Merahasiakan. Yang namanya bukan adzan, pas adzan di kamar gitu kan. Jadi contoh bayar zakat itu nggak bisa dirahasiakan. Karena ini zakat Pak. Karena kalau enggak nanti
Kalau keliru menjadi bahaya. Gitu. Jadi beberapa amal yang memang harus tampak, ya tidak, ya tampak, harus ditata hati. Tapi kalau boleh rahasia, ya boleh juga dirahasiakan. Wallahu a'lam. Silakan. Ya, baik. Jazakallah khair Ustadz. Ini masih ada beberapa pertanyaan dari chat room. Saya coba bacakan. Dari Ibu Ani Sunarti. Assalamualaikum, izin bertanya Ustadz. Jika kita mendapatkan undangan, lalu kita memberikan sumbangan dalam amplop dan kita tuliskan nama kita, apakah ini termasuk riya? Jazakallah khairan Ustadz. Karena kan ya tergantung ini. Tergantung niat juga ya Ustadz ya. Ya, kalau amplopnya besar, kalau nggak dinamain nanti dari siapa gitu ya. Iya. Ya kalau hatinya bergerak, ya berarti riya. Kalau nggak bergerak, nggak apa-apa. Gitu. Jadi kalau hatinya bergerak, itu berarti mungkin masih riya. Aduh sayang kalau nggak dinamain, apa ya beda lagi. Tapi harus dinamain ya karena sebagai apa biasa aja gitu. Semoga masih ikhlas. Jadi memang harus diakui ya, merahasiakan amal itu memang disunahkan. Karena secara manusiawi lebih bisa menjaga keikhlasan. Tapi bukan berarti ikhlas itu rahasia. Rahasia itu hanya cara. Ikhlas itu urusan hati kita dengan Allah. Allahu a'lam. Ya, sepertinya semua pertanyaan sudah dijawab Ustadz. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan lagi, Pak Indro masih rahasia ya ini? Apakah rahasia yang tadi ya? Boleh nambah, Bu In. Tafadol. Masih boleh Ustadz ya, Pak Indro? Silakan. Enggak ya, didenda Ustadz. Kan? Iya, ini untuk bertajam aja Ustadz takutnya, tapi pertanyaannya bukan apa ya? Bukan kalau bahasa Jawa neraca, bukan ini Ustadz ya. Jadi kalau orang melakukan sesuatu nih, tadi contohnya apakah berpakai baju atau dia berdandan segala macam itu kan, dengan tujuan tertentu kan kepada seseorang atau pada siapa itu kan mengharapkan satu balasan. Contohnya namanya kalau dia memakai atau berbuat sesuatu mengharapkan dari orang, nah itu kan tapi tidak mengharapkan dari Allah, itu kategorinya dosa atau hanya rugi Ustadz? Oh ya, kalau dia udah masuk kategori riya, itu bukan lagi rugi, itu dosa. Di samping amalnya tidak diterima, dia punya masalah itu dosa, itu diadab gara-gara riya itu. Jadi orang riya itu bukan berarti sekedar amalnya ditolak, dia dosa itu, riya itu dosa. Makanya ngelihat hadis tentang masalah orang yang baca Quran karena disebut ingin baca Quran itu kan ujungnya diadab sama Allah. Untuk hadis itu kan. Jadi artinya Ustaz, setiap kita membuka mata, bangun tidur, sampai tidur lagi, setiap gerakan badan kita itu hanya untuk ditujukan pada Allah saja berarti Ustaz ya. Nah, ya gitu itu. Makanya waktu kita ngaji begini ini ada yang komentar, Ustaz kok jadi berat nih, gimana perasaan? Ya ini namanya sisi rasa takut. Kalau nanti yang di sisi rasa berharap, ya banyak. Pelacur ngasih air anjing jadi sebab masuk surga. Nah, kan gitu kan. Itu bab memang begitu kita ngomong ikhlas macam-macam. Wah udah. Makanya sering saya katakan kalau bukan karena rahmatnya Allah kita nggak selamat. Karena bab ikhlas ini memang luar biasa. Itu luar biasa. Semoga Allah berikan bab itu. Dan riya itu seperti kata tadi yang saya katakan, kata Rasulullah ya, akhfa min dabi bin naml. Coba bayangin aja. Itu Masya Allah. Tapi ya semoga Allah jaga kita terus bisa lebih menata hati dan semoga Allah mudahkan. Nah, satu lagi Ustaz, saya minta tuntunan Ustaz. Kan mungkin banyak juga, siapa aja mungkin ya. Kan banyak nih kita ini kalau mau pergi nih Ustaz ya, itu kan bisa jadi lama di depan kaca nih Ustaz. Ya berbajunya segala macam itu.
apakah itu dibutuhkan Allah? Apakah itu karena Allah banyak berdandan begini itu? Apa karena Allah atau pasti karena orang kan, jadi kan gitu kan, sehingga kan jadi ria itu tadi. Ya. Jadi ini memang makanya dalam menata hati terutama bab ini ilmu kita tentang agama harus luas supaya setiap tindakan itu bisa dikurung menggunakan tindakan agama. Contoh bersisir. Oh ya, karena memang Allah itu jamil, senang yang rapi. Tadi saya katakan orang yang pakai bagian bagus karena mau ketemu orang, ria enggak? Belum tentu. Tadi itu hal-hal yang tampak ria padahal tidak ria. Gitu. Contohnya sama nih contohnya. Orang yang berhias karena mau ketemu orang. Itu ria, belum tentu. Bisa jadi malah itu sunnah. Karena Allah itu jamil yuhibbul jamal. Mau ke masjid kok ngereot begitu. Oh, gitu kayak nenek-nenek nggak keurus 10 tahun begitu. Ya, jadi indah, Bang Rasul juga indah. Bab ini pernah menimpa Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu pernah di akhir pemerintahan Ali bin Abi Thalib itu pernah Bang Abbas itu kan, Ibnu Abbas kan memang anaknya Abbas ya. Gede, gagah, ganteng, putih gitu. Kayak top lah Ibnu Abbas. Udah alim, ganteng. Memang keluarga Rasul kan semua ganteng-ganteng ya. Nah itu pakai baju yang sangat indah. Kata mereka, madal kiber waria. Ini ria apa ini? Sombong apa ini? Gitu. Kata Ibnu Abbas, ini tidak sombong. Ini juga bukan ria. Saya tidak ingin perkata aku ditolak oleh orang Khawarij. Sehingga aku pakai pakaian ini. Justru karena Allah ya mau ngaji, ya rapi, ya jauh semerawut. Mentang-mentang sudah tua, kan udah nggak bakal laku. Ya gak gitu. Ditata. Kenapa bagus? Perintah Allah. Pokoknya bahasanya itu paling gampang ya, yang saya pahami paling gampang menjelaskan keadaan apa saja itu perintah Allah. Itu apa? Sunnah Nabi. Yaudah, insya Allah jadi ikhlas. Dikeallahkan itu ya. Ya, betul tadi. Dikeallahkan. Nah itu benar, itu bahasa itu menarik. Nah oleh karena itu perlu ilmu yang cukup tuh. Di setiap angle. Harus ada ilmunya. Misalnya gini. Kenapa kalau mau syuting kok ganti baju Ustaz? Ya kan biasa aja ikhlas. Ya kita ini urusan sama orang harus benar. Apa? Ya, perintah Allah. Aufu bil uqud dan seterusnya. Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lam. Gitu-gitu semua. Nah. Ya. Itu yang saya katakan tadi bahwa orang ikhlas bukan berarti kehilangan rasa. Gitu. Seakan-akan kalau itu nggak punya rasa. Udah. Nggak punya rasa seni, nggak punya rasa. Itu bukan, itu namanya semerawut, bukan ikhlas. Wallahu a'lam bishawab. Wah saya ikhlas nih. Saya berarti pakai baju biasa aja. Ibu mau ke pengajian. Ya emang kayak Loria. Pakai baju bagus, pakai daster aja. Allah kan nggak ngelihat baju, Allah kan lihat hati dan perbuatan kita. Itu namanya syamin, bukan ikhlas. Itu namanya. Jangan sekali-kali jadi orang syamin. Tahu syamin itu begitu bahasa berpikir. Jadi harus punya banyak ilmu untuk perbendaharaan alasan Ustaz ya, alasan karena Allah ini. Karena kan bukan alasan ya, mengkonstruksikan namanya. Iya. Artinya itu gitu. Kalau kita ilmu baik dari hadis, dari apa segala macam itu, sehingga kita bisa sandarkan ke sana, ada alasannya, ada contohnya untuk disandarkan ke sana. Jadi kalau kita nggak ada referensinya itu kan jadi kemana gitu loh Ustaz. Ya itu nasib namanya. Ya kayak gitu Bang. Itu begitu. Mengkonstruksikannya itu ada nggak tuntunan di bidang ini? Ada, ya udah kita jalankan. Iya, baik Ustaz. Ya jelas Ustaz. Terima kasih Ustaz. Jazakallahu khair Ustaz. Ya, baik. Jazakallah khair Ustaz untuk jawaban pertanyaan Pak Indo tadi. Ada Ibu Desi Norason yang raise hand. Disilakan Bu Desi. Mungkin ada 2 lagi Ustaz ya. Mohon tambahan waktu dari waktu yang kita sepakati. Silakan Ibu Desi dulu. Betul Bu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ini terkait masalah rahasia ya Ustadz. Tadi kan Ustadz bilang ada, saya lupa namanya, yang merahasiakan masalah beliau puasa. Sampai istrinya nggak tahu bertahun-tahun. Saya pernah baca atau dengar atau lihat bahwa kalau kita puasa itu, kita harus ngabarin ke pasangan kita. Misalnya gini, saya beberapa kali puasa gitu ya. Nggak bilang ke suami saya. Puasa sunat maksudnya. Terus suami saya itu biasa bikinin saya teh atau breakfast buat pagi-pagi. Nah, saya mau bilang gimana coba? Saya puasa kan kayaknya hurt his feeling gitu loh. Tapi ya dia maklum, oh kamu puasa ya. Oh, sekarang dia udah hafal. Kalau Senin Kamis dia nggak bikinin saya lagi breakfast atau teh gitu. Gimana tuh Ustaz? Makasih. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu pilihan-pilihan orang. Itu kan dulu orang salaf saking ingin menjaga hatinya dia merahasiakan. Kemudian istrinya itu nggak cerewet, jadi nggak kayak suaminya ibu yang nanya-nanya tadi. Beda-beda keluarga, beda-beda budaya. Suami saya nggak cerewet, Pak. Dia nggak protes enggak, tapi beliau tuh bikinin saya teh pagi-pagi gitu ya. Nggak cerewet. Sayanya aja yang nggak enak, karena saya juga pernah lihat bahwa video atau gimana gitu ya tentang masalah puasa gini. Jadi si istrinya ternyata puasa, dibikinin teh sama suaminya. Dia minum padahal dia puasa. Terus terus kemudian suaminya bilang, suaminya juga ikut minum kan karena istrinya minum. Terus saya bilang, oh saya tadi puasa. Oh, jadi maksudnya mereka dua-duanya maksudnya mau merahasiakan, tapi tidak mau menyakiti hati pasangan yang bikinin. Jadi nggak ngaku, jadi dia minum, si istrinya minum, suaminya juga ikut minum karena dia pikir istrinya minum. Ternyata batal, ya? Mereka dua-duanya puasa sebenarnya. Iya, nggak apa-apa. Masya Allah, bersyukurlah punya suami yang bikinin teh. Sementara kita harus bikin teh. Masya Allah. Jadi itu budaya keluarga masing-masing. Tadi kan bisa jadi keluarga salaf tadi ya, emang dia sesimpel itu ya. Misalnya dia berangkat ke pasar tadi itu dibawain makanan, ya udah bawain makanan yang dikasihkan ke orang. Terus berbukanya datangnya pas maghrib, sama aja kan. Itu teknis saja. Nah kalau kemudian misalnya ibu tidak bisa merahasiakan, ya nggak apa-apa, kan boleh juga nggak merahasiakan. Yang penting dijaga hatinya aja. Kemudian terutama wanita, perlu nggak ngasih tahu? Ya bagus saja ngasih tahu. Karena adalah orang yang bertanggung jawab atas kita kan. Itu juga bagus juga. Merahasiakan, ya boleh juga kalau suaminya memang hubungannya memang longgar gitu. Mama nggak minum teh, oh iya aku nggak minum teh. Ya iya bisa aja, gitu. Kenapa? Ya nggak minum teh aja, gitu. Bisa aja gitu. Terus kapan? Mungkin batas maghrib aja. Misalnya itu kan hal-hal teknis ya. Yang penting di hati kejaga dan hubungan baik sama pasangan kejaga, itu bagus aja. Itu bagus-bagus aja, Bu. Silakan tuh dipilih di antara yang paling nyaman aja. Yang penting hatinya bisa kejaga. Wallahu a'lam. Jazakallah khair Ustadz. Ini Bu Desi sepertinya dari luar negeri ya. Kita punya waktu berbeda ya, Masya Allah. Masih menyimak, semoga berkah dan manfaat. Selanjutnya, siang, Bu. Dapat masih siang? Saya di sini jam 14.35. Oh, Masya Allah. Di mana tuh, Bu? Saya di Iceland. Oh, di Iceland. Masya Allah. Semoga manfaat ya. Barokah, Bu. Baik. Makasih. Kita lanjutkan ke Ibu Hasmidar yang sudah raise hand. Silakan Bu Hasmidar. Baik, Ibu. Terima kasih, Ustadz. Saya udah terlambat hadir nih, Ustadz. Jam 21 saya baru hadir. Tadi ada kesibukan yang lain. Jadi terakhir saya baru dengar. Ada dua pertanyaan saya nih, Ustadz. Yang pertama mengenai ini. Santai saja, rileks saja supaya terhilang ria gitu. Nah, bagaimana Ustadz kalau seandainya kita ada itu pahalanya yang besar atau menerima tamu yang rasa-rasanya
guru kita misalnya ya Ustadz ya, itu akan berpahala, kita pahala besar kita membikinkan makanan atau menyediakan gitu ya Ustadz, atau memberikan apa gitu. Bersemangat gitu Ustadz. Jadi nggak santai gitu. Nah, itu bagaimana jatuh ria apa bagaimana Ustadz? Itu satu. Iya. Yang kedua, kalau kita membuat tempat ibadah, bikin proposal, itu artinya kan memberitahu orang. Terus kita ingin tempat ibadah itu lebih bagus dan ingin berdoa supaya orang bersemangat untuk beribadah. Nah, kemudian kita berdoa juga, takut kita berdoa minta kepada Allah dengan adanya orang beribadah banyak di sana, tidak ada tempat ibadah selama ini. Terus kita berdoa, ya Allah, jadikan hati aku ini tawaduk. Jangan sampai, karena Allah lah yang memutarbalikkan hati. Seperti itu pertanyaan saya, Ustadz. Terus kalau kemudian karena saya terlambat datang, Ustadz hadir, bisakah dari nomor 1 sampai 5 itu apa? Saya mendengar nomor 4 sampai 5 aja tadi. Oh, Bapak yang itu ya? Ya, nomor Hal-hal 1 yang singkat saja, Ustaz. 1 apa, 2 apa, 3 apa? Kalau enggak saya yang tip apa yang apa? Yang hal-hal yang menghilangkan ria itu. Kalau enggak, iya. kalau masih ada waktu, kalau tidak saya tanya nanti sama Ibu Yuli, Ustaz. Oh iya. Ya. Jadi ini yang pertama tadi mengenai rileks ini, itu sebenarnya kan tidak definisi ya, itu kan hanya apa? Memang saya sebutkan supaya meringankan beban di hati, karena orang ria itu kan karena hatinya diberatkan. Nah kalau rileks kan, insya Allah cenderung lebih gampang ikhlas. Tapi kalau misalnya kita emang akhirnya cukup berat karena ada orang tua macam-macam, nggak apa-apa, boleh aja. Yang penting jangan sampai tujuannya tidak ikhlas, gitu aja. Kalau misalnya tadi kan sudah disebutkan di pas materi awal, ada beberapa contoh yang itu tidak masuk kategori riya, tapi kayak seperti riya. Contohnya kayak orang bersemangat semangat ibadah ketika berada di lingkungan orang-orang soleh. Loh, kok keberadaan mereka mempengaruhi saya sih? Itu dianggap tidak apa-apa. Karena itu memang sesuatu yang lumrah. Kayak gini misalnya, contohnya kan tadi kedatangan gurunya, atau mungkin orang tuanya atau mertuanya, akhirnya kita semangat masakin yang enak. Apakah ini berarti riya? Enggak selalu ya, kalau memang hatinya itu ini karena tamu orang penting, orang mulia, maka saya wajib hormati. Wong tamu biasa aja wajib dihormati, kan ada apalagi tamu khusus wajib dihormati. Kenapa? Perintah Rasul. Ya itu insya Allah tetap ikhlas meskipun situasinya kurang rileks. Nah bahwa tadi kalau untuk yang ini menghilangkan itu ada namanya menghilangkan, ada yang tip praktis ya, yang tip praktis itu 5. Itu tip praktis ya. Tip praktis agar tip praktis yang terhindar dari riya itu ada 5 tuh tadi. Terakhir doa. Itu mulai dari Allah ya, ke Allah kan ya tadi ya. Coba nanti dilihat. Iya, semua karena Allah tadi diniatkan. Dikuatin latihan gitu. Kita bikin proposal gitu, Ustaz. Oh iya, yang masalah proposal tadi, kemudian disampaikan ke orang-orang gitu kan ya? Iya. Misalnya ke departemen juga bisa gitu kan, ke instansi juga. Nah, pertanyaannya apakah itu bisa menimbulkan riya gitu ya? Iya, apakah itu bagaimana penilaian? Kalau bagaimana penilaian terhadap itu seperti itu? Kalau riya tidak riya gitu, kan kita yang tahu ya Ustadz ya. Ya, tapi bagaimana itu? Buat proposal ke departemen itu bagus apa nggak bagus gitu? Itu memang itu kan kita nggak boleh ngasih tahu orang, rahasia tadi sifatnya. Kalau ini sengaja dibuka, sengaja disebarkan. Oh iya. Ya, itu gimana? Oke. Paham pertanyaan. Jadi gini, bab masalah merahasiakan sama tidak merahasiakan, ini bab lain dari bab ikhlas.
Cuman ada kebiasaan dari orang-orang saleh itu merahasiakan. Tapi bukan berarti semuanya wajib dirahasiakan. Ada perbuatan yang bahkan wajib ditampakkan. Contohnya jadi imam setelah jamaah. Ya kalau nggak tampak, ya nggak jadi imam lah. Aku mau merahasiakan diri saya dari makmum. Terus jadi imam nggak? Ya kan nggak bisa lah, wajib tampak. Adzan, saya terangkan itu dulu di minggu lalu sudah saya terangkan. Perbuatan ada yang bahkan wajib tampak. Contohnya adzan, jamaah. Jamaah kalau nggak tampak gimana ya? Aku tidak boleh tampak dari orang-orang. Ya nggak jadi jamaah lah. Harus tampak. Gitu. Misalnya gitu. Termasuk jihad, perang di jalan Allah harus tampak. Nah, tapi kalau perbuatannya itu memang bisa tidak tampak, contohnya kayak sedekah, contohnya kayak sholat malam, nah itu bagus dirahasiakan. Wallahu a'lam. Nah kalau bangun masjid, sementara butuh bantuan, ya nggak bisa, ya harus bikin proposal, tampakin lah. Saya ingin buat proposal yang tidak tampak, ya nggak mungkin lah. Itu berarti harus ke Jin anunya. Ya kalau ke departemen ya harus tampak jadi proposal. Nggak apa-apa, selama itu memang hatinya nggak berubah. Wallahu a'lam. Tambahan Ustadz. Kalau misalnya ikhlas, apa bedanya dengan al-ikhlas Ustadz? Oh itu bahasa Indonesia aja sama bahasa Arab. Ya itu bahasanya apa? Bedanya apa Ustadz? Kalau ikhlas itu kan ya ada al-nya, ada al-ta'rif. Itu tergantung konteksnya kan. Kalau al-ikhlas kan bisa jadi surat ikhlas, ikhlas yang khusus. Itu masalah bahasa aja, ada nakiro, ada ma'rifah. Yang ikhlas itu nakiro, kalau al-ikhlas itu ma'rifah. Sampai dalam bahasa Indonesia itu apa? Jadi umum sama khusus gitu. Tapi ya maknanya sama. Maknanya sama ya Ustaz. Ya, maknanya sama. Tergantung konteks penggunaan aja. Katanya kalau yang pakai al itu berarti semua gitu Ustaz. Apa bagaimana ceritanya? Enggak mengerti saya. Oh enggak. Itu kalau yang semua itu kan yang masuk di al-hamd itu baru. Alhamd itu baru segala puji, kalau al-ikhlas yang enggak. Oh gitu ya Ustaz. Baik. Ya. Terima kasih Ustaz penjelasannya. Oh iya. Bermanfaat. Baik, jazakallah khair Ustadz untuk jawaban dari pertanyaan Ibu Hasmidar. Merupakan pertanyaan pamungkas dari kuliah Tazkiyatun Nafs kita pada malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz, tipsnya juga ciri-ciri dari riya bisa kita pahami dan kita terhindar dari sifat sedemikian. Meskipun masih tahap belajar Ustadz ya, tetap masih sulit menghilangkan ria-ria itu ya. Masya Allah. Ya, latihan tidak pernah berhenti, never ending exercise. Baik, peserta kuliah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tibalah kita di penghujung acara kuliah kita pada malam hari ini di edisi spesial ini. Masya Allah luar biasa. Sebelum saya membacakan surprise dari kajian atau kuliah Tazkiyatun Nafs malam ini, saya bacakan dulu informasi dari Formula Hati Institute. Bagi peserta kuliah yang ingin memberikan infak terbaiknya dapat menyalurkannya ke rekening BSI dengan kode 451 atas nama Ibu Triyuli Purwantini dengan nomor rekeningnya adalah, sebentar saya coba lihat lagi tapi salah ini ya, nomornya di nomor 700-049-1734 dan untuk konfirmasi ke nomor handphone 087889437521. Semoga membawa manfaat dan menjadi amal jariah kelak ketika kita sudah tidak ada, pahalanya tetap mengalir. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih untuk peserta kuliah yang menyimak sampai detik ini, baik melalui Zoom maupun YouTube. Jauh di sana ada teman kos saya di Makassar, Masya Allah, melalui YouTube. Dan juga apresiasi untuk Ibu Desi yang dari luar negeri ya. Semoga tetap istiqomah mengikuti kuliah kita. Juga ada yang pertama kali hadir, Masya Allah luar biasa. Istiqomah on cam dari awal, luar biasa. Ahlan wasalan, Pak Misnan Yono Gemah. Baik, di sesi ke-50 ini ada sedikit kejutan ya dari Formula Hati Institute. Saya juga belum ngasih tahu ke Ustadz ya, nggak tahu kalau Pak Adi sudah menginfokan atau belum. Kita akan memberikan apresiasi kepada 3 penanya, tadi sudah dipilih ya.
ada 3 buku cerdas mengelola waktu yang akan diberikan kepada peserta kuliah pada malam hari ini. Yang pertama adalah untuk Ibu Nurul Hayati, Bapak Sabran Buana Rahman, Ibu Ninik Sukrisman, dan 1 pemenang jilbab yaitu Ibu Fairuza Ajeng atau Mbak Fairuza Ajeng. Dan apresiasi juga bagi peserta kuliah yang on cam sejak awal bergabung sampai kuliah berakhir itu Bapak Misnan Wiono. Beliau adalah dari instansi PLN, sudah pensiun ya Pak ya kalau tidak salah, tapi dikaryakan untuk menjadi dosen di instansinya Pak. Jadi masih berkarya sampai detik ini. Masya Allah luar biasa. Baik, itu tadi ya, nanti untuk yang disebutkan namanya bisa menghubungi saya atau Pak Adi untuk pengiriman apresiasi dari kami. Karena kebahagiaan kami ternyata malam ini adalah edisi ke-50, meskipun dari 50 itu sifat atau mungkin hal-hal yang disampaikan Ustadz selama kurun waktu 50 kali itu mungkin belum ada yang nyangkut ya, baru sedikit-sedikit gitu ya. Tapi terus berlatih dan mengikuti, karena kita tidak tahu kapan kita bisa mencapai makom yang sudah disampaikan oleh Ustadz dalam silabus Tazkiyatun Nafs ini. Karena banyak sekali dan memang bagusnya disimak kembali ya kajian-kajian sebelumnya supaya lebih, oh ya ternyata seperti ini. Bisa disimak ulang di YouTube channelnya Muhsinin Fauzi. Mungkin itu kalau kabar gembira itu busyro ya, kabar gembira tadi apresiasi bagi seluruh peserta kuliah yang disebutkan namanya, bukan berarti yang lain tidak ini, tapi kehadiran kita di kuliah Tazkiyatun Nafs ini sudah merupakan apresiasi bagi diri kita sendiri, karena kita mau hadir di Tholabul Ilmi di malam yang mungkin matanya sudah mulai sepet-sepet 5 watt gitu ya, Masya Allah masih tekun dan mengikuti sampai akhir. Baik, untuk menambah keberkahan dari kuliah kita pada hari ini, langsung istighfar aja Ustaz ya. Sudah. Baik, kita istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan sebelum berakhir ada kajian besok pagi ya, sekitar pukul 5.30 sampai pukul 6.30, topik akhlak dan adab tentang akhlak adil. Mungkin itu dari kami informasi yang bisa disampaikan. Saya selaku pemandu acara pada malam hari ini berbahagia karena bisa melewati 50 episode, walaupun pada pelaksanaannya belum ya Ustadz, mohon maaf, aplikasinya masih jauh sekali dari optimal. Tapi buat saya memandu sambil kulakan ilmu adalah merupakan sebuah hadiah terindah gitu ya. Mudah-mudahan kita bersua kembali di edisi berikutnya. Saya mohon maaf lahir batin. Kita akhiri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.